maka saya akan mengatakan I love you and I miss you. Jika saya bertemu dengan orang India, maka saya akan mengatakan koi mili gaya. Jika saya bertemu dengan orang Islam, maka saya akan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang ila Merauke wa Aceh wa Palu wa Donggala porak-poranda bi gelombang tsunami wilayah wa bi krisis moneter wa BBM wa pertalite wa bensin wa solar wa karet murah rakyat resah wa gelisah wa bi reformasi wa insinyur Joko Widodo la'alla baldatun tayyibah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang memegang pena bertintakan keadilan, hadirin peserta musabaqah syarhil Quran yang permainan indah. Ibnu R. Nugroho di dalam bukunya Milenial Muslim kupas tuntas permasalahan generasi Islam zaman now menyatakan perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan. Hadirin, generasi milenial ini lahir pada tahun 1980-an sampai 2000-an. Generasi milenial ini hadirin lahir berbarengan dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti telepon dan internet. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, dengan pesatnya perkembangan teknologi tersebut, maka banyak pemuda kita yang menghabiskan waktunya hanya dengan senda gurau belaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saf-saf di masjid-masjid kosong hanya diisi dengan orang tua yang mengatur pinggangnya saja susah, berjalan tak lagi sempurna. Berdasarkan berita harian rakyat Kompas.com pada tanggal 9 April 2022 memberitakan bahwa telah terjadinya tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Batu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Hadirin, akhirnya dari tawuran tersebut mengakibatkan tewasnya salah satu putra bangsa yang bernama Muhammad Dias yang terkena bajokan di bagian dada. Mirisnya hadirin, tawuran ini terjadi pada bulan Ramadan, di saat mereka sama-sama hendak membangunkan warga untuk makan sahur. Selain itu, sudah banyak kita melihat pemuda-pemuda kita yang kerjaannya hanya nongkrong di jalanan, hidup tanpa arah dan tujuan. Pikirannya yang penting perut kenyang bisa makan. Begitu juga dengan para pemudi kita hadirin yang dulu namanya Aminah, sekarang coba-coba diganti Mimin, bulu alis dicukur licin, bibirnya dipoles dengan gincu tebalnya 1 inch agar terlihat lebih feminim. Dilihat dari belakang, wah bukan main. Dilihat dari depan seperti tikus kesiram bensin. Dilihat dari atas seperti tuyul yang botak licin. Hadirin, padahal yang bangsa butuhkan adalah generasi yang mengatakan tidak pada narkoba, tidak pada miras antika, dan tidak pada zina, dan meninggikan kalimat tauhid La ilaha illallah. Dewan Hakim serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Paulus, seorang sosiolog
dan Guru Besar FISIP Universitas Indonesia menyatakan bahwa keberagaman merupakan harmoni apabila kita terus bertoleransi. Namun sayang hadirin, banyak menganggap bahwa perbedaan adalah masalah sehingga perpecahan tak dapat lagi dihindari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan permasalahan tersebut, hati kami bertiga ingin menyampaikan sebuah sarahan yang akan kami bahas dengan tegas, lugas, tuntas, dan tajam, setajam silet, melalui syair berikut. Tanamkan hidup, baca Al-Quran, hati kan damai, jiwa pun tentram. Izinkan kami sampaikan syarahan, semoga hadirin semua jadi terkesan. Yang bertajuk mewujudkan keharmonian dalam keberagaman bangsa. Sebagai rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu semuanya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi
Di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahwa tujuan kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Bukan pandang perbedaannya, tapi pandanglah persamaannya. Hadirin, dari tafsir ini dapat kita pahami bahwa jangan sampai kita berpecah belah karena kita berbeda. Ingatlah, bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang mengajarkan segala aspek termasuk berbangsa dan bernegara. Seakan-akan Allah mengisyaratkan kepada kita dalam ayat ini bahwa silakan kalian berbeda tapi jangan berpecah belah. Silakan kalian berbeda argumen dan statement tapi jangan berpecah karena itu cemen. Silahkan kalian berbeda pandangan tapi tetap jaga tali persaudaraan. Jangan dengan hal itu semua malah menimbulkan permusuhan, perpecahan dan pertikaian sampai penistaan dan pembunuhan. Hadirin, dengan latar belakang tersebut, maka bisa kita pahami bahwa pemuda adalah garda terdepan yang paling potensial untuk mewujudkan keberagaman bangsa. Karena hadirin, apabila pemuda-pemuda kita berpengetahuan, maka negara akan aman. Apabila pemuda kita pintar, maka negara akan benar. Apabila pemuda kita mahmuda, maka negara akan berkah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut
Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa suatu negeri diberikan musibah yang bertubi-tubi dikarenakan penduduknya tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila penduduk negeri, khususnya para pemuda, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya turun berkah, rahmat Allah pun melimpah, pemimpin yang amanah dan patona, bukan hanya besar gayanya, tetapi diakui juga kebijakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujud keharmonian dalam keberagaman di negara kita Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan syarahan ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pemuda adalah garda terdepan yang paling potensial yang bisa mewujudkan keharmonian dalam keberagaman. Setidaknya ada rumus 3M yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keharmonian dalam keberagaman bangsa. M yang pertama, menghargai perbedaan. M yang kedua, menjaga tali persaudaraan. Dan M yang ketiga, mewujudkan semangat kebinekaan. Oleh karena itu, mari kita Sing-singkan lengan, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki ke depan, wujudkan keharmonian. Wahai pemuda harapan bangsa Dan pemudi kuntum melati, ambil sampanmu arungi lautan, patahkan gayungmu tanganmu gunakan, pakai layarmu bajumu gunakan, demi mencapai pulau impian. Pancasila ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa, jangan biarkan kemerdekaan kita terbuang sia-sia. wassalam.